Oke. Udah rekam sih? Oh, udah kan? Halo semuanya. Jadi di video kali ini gue pengen sharing aja sama ngasih tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, biar gak ada lagi orang-orang yang sok tahu komen di sosial media dan merasa mereka paling benar gitu. Jadi kayak bukan maksud gue bilangin dari orang dalam gue ya, gue ngasih tahu ini tuh buat para netizen tuh kayaknya, soalnya gue bacain kayak mereka bisa buat suatu kesimpulan sendiri, entah itu dari mana, tapi kayak ya ada aja gitu loh. Jadi gue pengen ngelurusin gitu intinya, dan gue pengen sharing apa yang udah gue rasain selama gue di EVOS, dan gue pengen sharing juga apa aja yang hal-hal baik yang gue dapet gitu. Jadi dari awalnya awal mula masuk EVOS ini gue diajak oleh Eko. Awalnya itu gue masih di Onyx. Kalau buat kalian yang emang udah ngikutin gue dari Onyx itu udah pasti tahu lah awalnya gimana. Kalau misalnya yang emang baru tahu guanya pas gue udah di EVOS mungkin belum tahu ya. Jadi gue tuh awalnya di Onyx sama Edward, sama Drian, sama Iksan. Tapi itu cuma berjalan kurang lebih kurang lebih 1 bulan. Kita belum sempat ikut turnamen gimana juga. Dan ketika itu Eko kontak gua, katanya mau gabung EVOS enggak kan, soalnya emang EVOS lagi butuh pemain dan emang udah banyak turnamen yang nunggu gitu. Sebenarnya itu gue bener-bener mikirin banget sih, kayak banyak banget yang jadi pertimbangan gue, sehingga ya akhirnya gue emang milih ke EVOS. Singkat cerita ya akhirnya gue ke EVOS. Setelah di EVOS pun ya gue nggak tahu sebenarnya kondisi EVOS tuh kayak gimana kan. Apa EVOS tuh emang lagi kuat banget atau emang EVOS tuh lagi ada masalah, itu gue nggak tahu. Jadi kayak gue cuma coba main, habis coba main ya udah cocok. Waktu itu ya cocok aja kan gitu kan, cocok terus masuk ke EVOS, udah main, ikut turnamen segala macam. Tapi jujur aja yang gue rasain itu kalau pas awal masuk EVOS tuh kayak emang ada yang nggak beres gitu dalam tim kita tuh. Kayak dalam permainan kita juga kayak nggak nyatu, terus dari draftnya segala macam kayak emang belum satu pendapat gitu. Makanya kalian bisa lihat sendiri kayak dari MSC kita kalah, terus dari Backcraft banyak sih turnamen-turnamen yang kayak kita ikut, kita baru main bentar itu kita udah kalah gitu. Jadi ya dari setelah itu barulah kita jalanin, mulai kita rombak terus formasi, strategi kita omongin sama-sama. Ada masalah kita kelarin bareng-bareng sampai akhirnya kita mutusin untuk stay di gaming house. Makanya kita bisa pas regular season kita udah kayak merasa kalau wah kita ini emang harus udah tinggal bareng gitu, nggak bisa lagi untuk kita tuh main di rumah masing-masing gitu, karena ya dari komunikasi juga nggak berjalan dengan lancar. Dan jadinya kayak pas ada yang tidur ada yang main, ada pas lagi yang ini tidur yang ini main, jadi kayak nggak nyatu gitu. Mending kalau misalnya kalau kita satu rumah kan kita pasti bisa ngatur jadwal lebih bagus dan latihannya lebih enak dan komunikasinya pun lebih enak. Pas awal-awal itu awal-awal itu sempat kita belum itu, tapi pas kita udah kayak kita di peringkat ke-9 dan kita mau nggak mau harus ngelakuin itu, kita harus ngorbanin kegiatan sehari-hari kita yang biasanya kita di rumah lakuin gitu. Jadi akhirnya kita stay di gaming house di daerah Jakarta Utara situ, di daerah Peak, stay di sana. Eko yang tadinya juga tinggal di Batam kan sama keluarganya pun ikut tinggal di sini juga. Gue yang tadinya di Bandung kuliah, akhirnya gue ke Jakarta tinggal di situ juga. Sama Steph juga, Steph kan asli Palembang ya, Steph Palembang terus dia tinggal di Peak juga jadinya. Sama Justin sama Bas, walaupun Justin sama Bas itu punya rumah di Jakarta, tapi tetap mereka tinggal di Peak itu sama kita. Jadi benar-benar kita tuh berlima tinggal bareng, terus latihan bareng, ada jadwal latihannya juga. Jadi kayak semuanya berjalan lebih rapi lah. Ya setelah kita udah tinggal di GH, semuanya berjalan lebih lancar dibandingkan kita pas kita masih tinggal di rumah masing-masing. Kita latihan lebih enak dan segala macam. Tapi ya tetap aja namanya orang yang belum pernah tinggal satu rumah, pasti ya kita juga ada masalah, kayak misalnya ketidakcocokan pas main juga. Ada yang misalnya kayak belum bisa terima masukan. Jadi pas masalah tuh pasti ada lah, pasti dalam setiap tim tuh pasti dapat masalah itu, antara itu masalah in game atau masalah di luar itu pasti ada. Tapi kita selama kita di sana itu kita ngomongin baik-baik semuanya, jadi berjalan lancar banget, nggak ada sampai kayak kita musuhan tuh nggak ada. Kita bener-bener kayak nikmatin banget keseharian kita. Kita pun ngejalaninnya juga seru. Buktinya ya kalian pun bisa lihat kan kayak wah bang lu rusuh banget, gila banget, kocak gitu kan.
dari para komentar-komentar juga, nah itu beneran emang gue juga ngerasain kayak kita tuh seru banget gitu, kayak emang udah berasa deket banget walaupun tinggalnya juga baru bentar gitu, karena emang udah cocok banget. Apalagi kalau gue dari gue tuh emang serunya sama semuanya sebenarnya. Cuma kalau sama Eko sama Marsha tuh kan kayak nih orang ini tuh kan emang satu tipe gitu kan sama gue tuh, kayak gila banget gitu. Jadi ya makanya kita bertiga tuh kayak emang rusuh parah lah. Jadi ibarat tuh kayak wow lagi gila tuh, wow, sampai misalnya kayak kita lagi rusuh tuh sampai mungkin kalau misalnya kita tinggal rumah barengan dempet-dempetan gitu, kayaknya udah dilempar batu oleh tetangga kayaknya berkali-kali, atau dibakar kali rumah kita, diamuk kalau kecuali kalau misalnya Justin sama Bas gitu. Kalau Bas sama Justin kan emang seru juga, tetap cocok sama kita berlima, cuma kan mereka lebih adem, apalagi Justin gitu kan, kayak yang adem aja gitu. Gila sih gila terkadang, tapi ya ada waktunya dia. Cuma gilanya pun ada batasnya, nggak sampai kayak gimana. Kalau Bas ya begitu juga Bas. Cuma kita berlima emang cocok sih, cocok banget kalau dari kehidupan kita juga. Terus ya intinya banyak banget pengorbanan kita itu yang kita lakuin, dan kita pun bener-bener berjuang keras, pakai banget untuk bisa dapetin peringkat 2 di MPL playoff kemarin. Soalnya ya kalian tahu sendiri kita tuh emang merangkak ya dari peringkat 9 ke 4 itu pas di regular season. Jadi kayak emang ya susah lah, nggak semua tim bisa ngelakuin itu, dan kita pun sebenarnya nggak bisa ngelakuin itu kalau kita nggak berjuang sekeras ini dan melakukan pengorbanan sebesar ini gitu. Kayak gua pun kuliah gua cut, gua cuti demi ya untuk fokus di hal ini gitu. Eko juga korbanin kayak keluarganya ya, dimana-mana orang sama keluarga ya nggak mungkin sampai ninggalin selama itu kan. Dan juga kayak Justin, Steve juga udah ada keluarga. Justin kayak banyak kerjaannya dia tolak untuk emang fokus di sini, dan akhirnya pun perjuangan kita ini pun nggak sia-sia gitu. Kita bisa dari peringkat 9 naik jadi peringkat 4 sehingga kita dapat upper bracket. Terus pas di playoff juga kita mainnya, menurut gua kita main udah ngeluarin yang terbaik bagi kita sendiri. Cuma ya sayangnya RRQ emang bermain lebih baik lagi. Mereka menyiapkan strateginya pun emang lebih mateng lagi dari kita gitu, sehingga kita bisa cuma mentok di juara 2. Tapi itu udah bagus banget sih menurut gua. Kayak kita yang awalnya tuh bener-bener gak dianggap, kayak ya gimana ya, orang udah ngeliat EVOS tuh kayak EVOS gampang lah gitu ya. Kayak ngelihatnya tuh kayak udah nggak diperhitungkan lagi gitu. Kayak lebih serem kayak ketemu Aerowolf, ketemu RRQ, terus ketemu Lofrey juga. Mungkin kan pas itu juga Lofrey kuat kan. Ya udah yang kayak biasa aja lah gitu. Kayak udah misalnya taruhan-taruhan pun kayak taruhan misalnya siapa yang menang udah jarang gitu untuk itu kan. Cuma ya gua bersyukur banget sih gue punya tim yang ngedukung banget. Dari EVOS-nya juga manajemennya nge-support banget. Bener-bener kayak pas kita jatuh ya diangkat banget gitu. Bukan yang kita jatuh malah dijatuhin lagi, malah bikin down lagi, enggak. Dia malah bikin tetap support kita banget. Apa yang kita butuhin dipenuhin. Dari fans EVOS juga, walaupun emang ya banyak banget yang kayak aduh ya segala macem nge-head speech gitu. Cuma banyak juga dari mereka itu yang bener-bener nge-support apa adanya gitu. Kayak nge-support, kayak mereka percaya bahwa suatu saat kalau emang kita berlatih keras terus, kita percaya, kita juga berdoa terus, pasti suatu saat kita pasti bisa naik dan bisa menjadi yang terbaik gitu. Cuma ya sayangnya MPL kemarin itu emang udah perjalanan terakhir kita. Sebenarnya ISPL sih di ISPL kemarin, cuma ya buat perjalanan yang kayak kasarnya tuh perjalanan resmi lah ya, resmi. Kayak MPL kan emang turnamen gede dan itu yang terakhir bagi kita. Sebenarnya kalau dari gua sih, menurut gua tuh itu merupakan awal. Jadi kita dapat juara 2 itu malah awal banget, awal yang baik untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Cuma ya itu pemikiran gua nggak bisa maksain pemikiran ini tuh ke semuanya. Gua nggak bisa maksain pemikiran gua tuh untuk ke tim gua, karena mereka ya punya pemikiran mereka masing-masing. Tapi ya gua nggak nyangka aja kalau emang malah MPL ini kayak yang kita udah lakukan yang terbaik, kita bisa dapat juara 2 itu malah menurut mereka ya udah menjadi yang terakhir gitu. Bukan menjadi awal tapi menjadi yang terakhir, karena mereka merasa mungkin ya dengan komposisi ini kita belum bisa juara. Mereka mutusin untuk emang mengganti ini kan, mengganti dengan harapan ya ke depannya bisa lebih baik dari ini. Gue terima banget, dan nggak ada kayak gimana gitu ya. Cuma netizen doang yang beranggapan kalau kayak kita kayak gini tuh kayak lu musuhannya sama orang, lu musuhannya sama segala macam. Enggak, kita tuh bener-bener masih
baik-baik aja, kita benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa ya, kita tetap saling support. Cuma ya itu semua omongan netizen doang kayak gitu tuh. Tapi ada satu fakta yang ingin gue kasih tau ke kalian, bahwa gua sama Marsha itu kita nggak pernah untuk mundurin diri. Jadi emang ini tuh semua tuh udah diskusi dan hasilnya ya kayak gini. Jadi kita lebih ke menerima, kita terima aja keputusannya, dan kita pun ya berharap ini jadi keputusan terbaik buat EVOS juga, terutama buat tim Mobile Legends-nya. Dan gua tetap berharap kok semoga tim Mobile Legends-nya tetap bisa menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan tetap bisa saling support, dan kita tetap bisa temenan. Karena ya temenan itu nggak ada batasnya men, nggak gara-gara lu nggak setim nggak temenan lagi tuh nggak. Temenan itu bisa kok di luar tim. Kayak gue contohnya, gue temenan sama Rek, masih temenan. Edward, gue udah nggak setim lagi kan. Gue sama Lemon, sama Tuturu, Mas, dan banyak lainnya itu ya gue temenan sama mereka, tapi gue nggak setim gitu. Kita pun bisa deket karena ya cocok-cocok aja gitu. Jadi kayak dengan nggak setim ini pun ya kita tetap bisa temenan, tetap bisa saya support ya. Cuma ya paling untuk mabar segala macam, misalnya pergi bareng gitu ya mungkin udah jarang lah, nggak sesering pas setim dulu kan. Pas kemarin match terakhir pun ya gue sebenarnya ya, ini gue sharing banget, kayak gue bilang ke Mas Ren kayak sebenarnya gue nggak mau main, gue udah nggak mau main lagi kemarin yang pas lawan RRQ itu ya, karena ya gue udah bukan EVOS lagi gitu, ngapain gue main gitu kan. Malah ntar jadinya kayak gue udah feeling kayak pikir gue kayak orang itu malah ntar mengkambing hitamkan kita doang gitu, kayak gue sama Marsha doang. Ibarat kita lawan RRQ men, kita lawan RRQ dan itu gak gampang gitu. Kita yang udah nggak pernah lagi main bareng, terakhir cuma main bareng itu pas ESPL kemarin pas lawan Boom. Itu main ya main doang, nggak hitungannya bukan latihan atau apa. Main bareng bener-bener terakhir tuh ya pas MPL doang, MPL final itu udah terakhir yang kita serius. Kita main pakai hati dan kita berjuang banget di situ bareng-bareng. Setelah itu bener-bener nggak ada lagi yang main kayak main gitu. Main yang beneran main tuh udah nggak ada. Cuma kata Mas Reno, ya udahlah Mas, main aja. Soalnya emang udah nggak bisa lagi dan emang belum ada penggantinya juga. Terus kalau misalnya nggak main tuh EVOS bisa kena fall gitu pas main di SPL, karena rulesnya kan kayak emang nggak boleh gitu untuk gantiin. Sebenarnya boleh, cuma standingnya tuh emang udah dipakai jatahnya untuk divisi lain gitu. Jadi ya mainlah, hitung-hitung juga ini udah match terakhir bareng-bareng berlima. Ya gue pikir juga oh ya udahlah ya main aja gitu kan, soalnya emang udah terakhir lawan RRQ juga. Sebenarnya gue kemarin tuh nggak mau main juga gara-gara emang udah pesen tiket juga tanggal 21 itu. Kan mainnya kemarin tanggal 21 pagi itu gue udah pesen tiket untuk ke Bandung, karena emang gue ada urusan juga dan ada acara juga. Jadinya gue batalin, gue pesen lagi tanggal 22. Jadi pas habis kemarin malam itu gue paginya langsung berangkat lagi gitu habis malam main. Terus pas terakhir main itu gue nggak nyangka juga sih kita bisa seri ya, bisa dapat poin sama gitu kan, 2-2. Dan gue tanpa sadar pun gue bener-bener kayak nikmatin banget gitu gamenya, bener-bener kayak all in. Dan gue merasa kayak emang gue udah nyatu banget ke tim itu. Kayak gue percaya, gue ngerti cara main mereka semua per individu, tahu mereka mau gimana. Walaupun emang udah lama kasarnya kita nggak main bareng ya. Dan pas di match terakhir itu ya, gue pun nonton, yang kalian pun pasti lihat ya, kalian pasti lihat ada yang kayak dari si EVOS itu nge-post, nge-upload video yang gue lagi main, terus akhirnya kita peluk-pelukan. Itu pun gue lihat kayak anjir, gue maksudnya muka gue tuh bener-bener kayak gue menikmatin banget itu game gitu. Kayak kelihatan gue tuh kayak seneng mainnya tuh sepenuh hati, dan emang hati gue di situ gitu, hati gue di tim ini gitu. Gue percaya banget sama mereka, dan untuk bisa percaya dan nyaman sama satu tim tuh ya susah banget lah. Gue nggak pernah ngerasain sekuat ini, feeling sekuat ini tuh ke tim itu gue nggak pernah. Jadi kayak yang kemarin misalnya gue sebelum ini di BTR di Matu, gue ya keluar aja gitu. Lu ganti pemain ya biasa, karena gue nganggap ya ini kerjaan gitu. Gue nganggap ini kerjaan, dan lu kerja yang penting ya karir lu gitu kan. Ya gue belum mikir sampai kayak segitunya gitu. Dan pas di tahap ini pun gue udah ngerasain itu yang emang bener-bener nggak bisa ditahan lagi gitu. Makanya kalian bisa lihat sendiri gue mewek, kayak lumayan mewek gitu boy. Kelihatan banget lagi, kurang aja gitu siapa. Gue pun nggak nyadar gitu ada yang ngerekamin. Jadi kayak itu tuh ada yang ngerekamin, terus gue nggak nyadar ya, gue udah kayak jadi ya udahlah gitu kan, udahlah ya nggak apa-apa lah, karena namanya sedih gitu. Bener-bener gak nyangka, gue juga kayak sedih banget. Jadi pas kemarin main kan war terakhir, menang, menang. Terus pas menang tuh kayak gue liat mereka kan, kayak ini kan gue duduk sini terus gue ngeliat kesini kan, kayak wah gitu, kayak ini tuh udah maksudnya pemandangan terakhir lah, pemandangan terakhir gue bisa kayak gini gitu. Gue menangin match bareng orang-orang ini gitu. Udah bener-bener emang gak akan lagi gitu terakhir, dan ya udah nggak akan terulang lagi lah, maksudnya udah terakhir banget, tenang banget gitu. Kayak Jo ini emang paling, gue merasa kekeluargaan kita tuh belum ada yang ngalahinnya.
kalau bagi gue sendiri ya, karena ya emang ibarat kayak kita udah menaruh sepenuhnya di sini, nyerahin semua di sini, ngorbanin banyak waktu di sini, dan udah nganggep mereka tuh deket banget gitu. Makanya kayak Eko, gue udah kayak anggap teman baik gue banget sampai sekarang pun juga, walaupun emang udah kita akhirnya nggak setim lagi. Justin juga, Bas, dan Steph juga, walaupun emang Steph ya mungkinan masih bareng sama gue ya. Ya thank you banget lah, gue mau ngucapin thank you banget buat mereka berempat, terutama Mas Reno juga, sang manajer kita tercinta. Ya thank you banget karena emang udah mau ngabisin waktu bersama, dan waktunya pun emang gak sia-sia. Kita bisa main bareng juga, itu gue udah seneng banget. Kita berkembang bareng, walaupun akhirnya kita pisah juga ya, karena namanya kita tim. Kalau emang kayak dari kita masing-masing emang ada feel gak nyaman gitu ya gak bisa dipaksain juga. Misalnya kayak contoh gue nyaman sama mereka semua kayak sekarang ini, cuma dari salah satu dari mereka emang ada yang aduh gue kayaknya pengen suasana baru dengan tim baru, pemain baru, berharap gue bisa juara atau apa, ya nggak bisa dipaksain dong, karena ya setiap kita itu punya pilihan sendiri dan punya feel masing-masing gitu. Oh ya, ini di luar skrip juga, jadi ya emang gue buat video ini pun nggak ngasal-ngasal yang kayak gue mau sharing doang segala macam ya. Gue tetap gue tulisin, gue tandain dulu, gue harus ngomongin dari mana segala macam. Dan ini di luar skrip karena ya banyak banget kayak komen yang nggak jelas gitu loh. Komen kayak MOBA kok drama segala macem, e-sport biasa aja kali segala macam bla 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 bla. Ya karena lu nggak pernah ngerasain ini coy, dan lu nggak akan pernah ngerasain ini, ngerti nggak? Karena lu cuma bisa diem di rumah, lu kerjaannya ngomentarin orang. Lu pun belum sesempurna itu hidup lu, bahkan mungkin lu pun nggak ada kerjaannya cuma kayak nge-head orang, nge-head speech gitu segala macem. Ya lu koreksi diri lu sendiri dulu lah. Apa lu tuh emang udah berguna bagi diri lu sendiri deh, gak usah berguna bagi orang lain. Maksudnya lu berguna bagi diri lu sendiri pun mungkin belum gitu, tapi lu udah ngurusin hidup orang lain, ngapain gitu coy. Malah bagi gua dengan adanya kayak gini, kita nunjukin sisi lain dari e-sport gitu. Kan yang kita tahu ya e-sport ya cuma gitu-gitu doang. Lu tanding, latihan keras, menang, kalah, udah kalah ganti pemain segala macam, dan tanpa ada yang kayak kita lihat kayak gini gitu. Ini pun yang bukan drama lah, maksudnya kayak ini tuh bener-bener ya lu lihat gitu. Dalam e-sport pun emang ada kekeluargaan yang sekuat ini, dan ini nggak ada dalam semua tim gitu. Kalian bisa lihat RRQ pun kekeluargaannya kuat, tapi ya kita kan lihat emang mereka baik-baik aja ya, bersyukur juga RRQ tetap baik-baik, dan gue harap pun kedepannya mereka tetap baik-baik, karena ya ngelihat tim yang kekeluargaannya kuat itu seneng lah pasti. Dari fans pun seneng, dari kita pun seneng, dan semuanya pasti seneng lah kan. Dan tim lain pun kayak kita nggak lihat kekeluarganya sampai gimana banget, karena ya ini tuh bukan hal yang gampang untuk didapetin. Jadi makanya tuh gue tuh bener-bener kayak berat banget hati gue untuk ninggalin mereka itu, untuk memulai semuanya lagi dari awal tuh ya berat banget gitu loh. Jadi buat kalian semua ya mending kalian koreksi dulu diri kalian sendiri. Yang kerjanya cuma nge-head doang, nggak jelas gitu kan, ya uruslah diri lu sendiri dulu. Kalau diri lu sendiri udah berguna bagi diri lu sendiri, baru pikirkan untuk gimana lu bisa berguna bagi orang lain gitu ya. Dan lanjut ke poin intinya, kedepannya setelah ini gue jujur masih belum bisa pastiin gue bakal tetap jadi pro player atau jadi streamer doang yang kayak terstream buat konten dan ya YouTuber kasarnya ya. Gue nggak menganggap diri gue sebenarnya YouTuber sih, gue lebih kayak streamer, dan gue nge-share stream gue di YouTube. Jadi ya gue bukan kayak YouTuber yang sampai kayak gimana, tapi ya terserah lah kalian mau nyebutnya apa ya. Gue itu belum pasti intinya, karena jujur gue masih berat banget untuk memulai baru lagi gitu. Karena ya untuk percaya sama orang lain tuh susah banget, percaya tim, terus untuk nyaman juga, untuk nyari pemain juga nggak gampang, dan itu bakalan makan waktu banget untuk memulai semua itu lagi. Jadi ya untuk sekarang gue mau fokus liburan dulu, liburan gitu ya, menyingkirkan otak-otak gue, sel-sel otak gue biar tercerna, maksudnya sel-sel otak gue tuh terregenerasi lagi gitu, biar segar lagi, biar gue bisa mikir jernih lagi gitu. Jadi ya kedepannya kita lihat aja nanti bakal gimana. Tapi dari gue sendiri sih, gue emang beneran masih pengen main sebagai pro player gitu. Gue masih pengen dapetin banyak hal lah yang menjadi impian gue juga, kayak juara 1 MPL, juara 1 MSC. Gue belum pernah ngerasain juara 1 itu gitu. Dan kedepannya ini ntar akan ada SEA Games kan. Nah, SEA Games ini juga gue juga punya impian, gue pengen main gitu. Siapa sih yang gak pengen mewakili Indonesia untuk tanding gitu, apalagi main Mobile Legends gini kan. Gak pernah nyangka juga Mobile Legends akan menjadi sebesar ini. Dan kita pun harap, gua harap juga Mobile Legends tetap kayak gini lah, tetap banyak yang mainin dan berkembang terus ya. Dari Munton ya, Munton tuh dengar tuh, kembangin gamenya, diperluas lagi biar nggak kayak gitu-gitu doang. Apalagi solo rank tuh, ini gue mau mewakili suara rakyat coy.
lu solo ketemu trio itu apa banget gitu loh. Ya solo aja, dibuatlah sistemnya. Ya contoh aja lah yang game-game luar gitu, kayak ibarat Dota gitu kan. Ya udahlah ya, pokoknya kita berharap yang terbaik aja terus. Terus gue mau ngucapin terima kasih juga buat semuanya yang udah dukung gue sampai sekarang ini. Thank you buat EVOS dari manajemennya yang udah baik banget. Thank you juga buat teman-teman gue di tim, Justin, Bas, Steve, Eko, dan Mas Reno, Mas Dean, dan semua orang-orang konten di EVOS. Thank you banget udah bikin gue jadi orang yang kayak sekarang ini. Gue belajar banyak banget hal, dan semua itu berguna banget bagi gue sekarang, dan untuk kedepannya itu bakal berguna banget. Gue harap pun dengan ini bukan nandain kayak kita pisah, kita nggak teman lagi, tapi kita bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa. Kita bisa saling support, kita tetap bisa jaga hubungan kita walaupun kita udah gak setim lagi. Dan gue pun berharap yang terbaik buat kalian semua, walaupun udah gak setim lagi. Tetap berharap yang terbaik, dan kalian bisa tetap menjadi yang terbaik lah, tim yang terbaik di Indonesia. Dan thank you juga buat fans EVOS yang sangat luar biasa, yang gue gak nyangka. Apalagi pas di MPL Surabaya itu yang wah, crowdnya tuh bener-bener yang emang rame banget, dan gila men, itu parah lah, pecah banget. Gue nggak nyangka sih sebanyak itu coy, bener-bener sebanyak itu fans dari EVOS itu. Dan gue thank you banget lah, kalian tetap selalu ada bagi kita. Saat kita jatuh kalian tetap support kita, dan saat kita naik pun wajar gitu kan. Kalau orang naik, dimana-mana orang banyak yang support. Tapi dan saat kalian naik pun, kalian tuh ngingetin kita gitu, ngingetin kita kalau misalnya emang kita udah naik, tetap jangan bangga, tetap berusaha yang terbaik, dan tetap ramah gitu ya ke fans-fansnya. Tetap ingat gitu bahwa ya pas di bawah ini kita juga yang nge-support kalian, dan gue appreciate banget, thank you banget. Walaupun ya banyak juga yang DM nge-hate segala macam, ya gue nggak peduli lah itu ya. Anggap aja itu cuma kayak iklan gitu, iklan yang udah skip gitu kan. Thank you banget lah. Gue nggak maksa buat fans EVOS juga untuk tetap ngikutin gue, juga gue nggak paksa, karena ya itu udah menjadi bagian dari EVOS juga yang emang kasarnya gue tinggalin gitu kan. Tapi ya kalau misalnya emang ada dari fans EVOS yang tetap ngikutin gue, ya gue nggak ngelarang dong. Masa kayak lu fans EVOS nggak usah ngikutin gue gitu, nggak mungkin lah. Gue kayak gitu kan. Ya gue tetap terima lah, gue orang yang ngedukung gue tetap gue terima gimana pun juga, tetap gue perlakuin baik pastinya, kayak gue anggap teman gue sendiri yang nge-support gue. Ya jadi terakhir, ini buat yang terakhir, gue harap dengan gue buat video kayak gini, kalian semua tuh bisa ngerti dan ini semua clear. Jadi nggak ada lagi yang bahas-bahas, kalian juga nggak perlu menyerang, kalian nggak perlu nge-hate siapapun individu dari kita, dari tim EVOS ini. Gak perlu gitu, ngapain coy, lu cuma buang-buang waktu lu doang gitu. Kayak ngapain sih lu, ya gue tahu misalnya ada yang kayak bela kita, bela gue sama Marsha, dan kalian malah nyerang yang lain, itu nggak usah lah, itu benar-benar gak guna. Ya udah, urusin hidup lu sendiri, lakuin terbaik dulu apa yang lu bisa lakuin buat hidup lu, baru lu nanti ngurusin orang lain itu belakangan. Intinya kita tuh baik-baik aja. Maksudnya misalnya di mata kalian kayak wah lu musuhan segala macam, itu enggak, kita benar-benar enggak, dan kita masih temenan banget, kita masih saling support. Jadi ya dengan ini gue harap tuh bener-bener selesai, done gitu, clear, udah nggak perlu lagi ngapa-ngapain gitu. Dan juga gue mau kasih tau ke kalian kalau ya kita semua itu pasti punya impian. Kayak gue contohnya, impian gue ya kayak gini. Sebenarnya gue nggak ada sih kepikiran kayak punya impian untuk menjadi pro player. Ya dulu kan gue masih kuliah, belum zaman lah pro player kayak gitu, kayak masih belum zaman. Gue tuh punya impian, gue pengen kerja ngasilin duit dari apa yang menjadi hobi gue gitu. Bukan gue kerja, gue secara terpaksa ngerjain itu untuk menghasilkan duit. Gue nggak mau kayak gitu. Dan gue pun ya seneng banget bisa mencapai impian gue ini. Ya salah satunya itu menjadi pro player, menjadi streamer juga gue seneng. Makanya kalian yang suka nonton streaming gue ya, lu bang lu kocak banget dan segala macam itu, ya karena gue bener-bener enjoy gitu. Gue passion gue di situ, gue bisa nyenengin dan menghibur kalian tuh ya gue seneng juga gitu, karena ya emang bener-bener passion gue tuh di situ gitu. Tapi ya selain itu juga impian gue juga buat tahun depan ya, karena ya kita udah mau menutup tahun. Gue harap tahun depan tuh impian gue tuh gue bisa menjadi lebih baik. Dan ini terdengar mungkin lucu gitu ya, impian gue bisa menjadi seorang aktor gitu.
Jadi seorang aktor gue pengen main film gitu kan. Tapi ya kalian tuh harus bangga kalau misalnya kalian punya impian yang terdengar konyol. Kayak misalnya kalian, gue punya impian ini nih, terus teman-teman lu kayak ketawa, nggak mungkin lah. Itu jadiin ketawaan mereka segala macam itu yang mereka anggap konyol itu ya, jadiin aja kayak motivasi kalian gitu. Kayak ntar lihat aja lo, suatu saat ketawa itu tuh bakal berubah gitu. Jadi bener-bener mereka speechless gitu, kayak wah ternyata lu bisa ya kayak gini gitu. Jadi itu motivasi buat lo. Tapi ya jangan cuma kayak ngomong doang, kayak tunggu aja lu ya, tunggu 10 tahun lagi nanti gue jadi apa. Tapi kalian gak usaha, kerjanya cuma nge-hate doang, komen gitu ya, nggak jadi apa-apa coy. Jadi ya kalian tetap berusaha untuk ngejar impian kalian yang sebesar apapun, setinggi apapun itu. Jangan aja impiannya sampai gak masuk akal gitu. Kayak impian gua tuh jadi Spider-Man gitu ya, nggak mungkin kayak gitu kan. Intinya kejar terus impian lo, dan dalam mengejar impian itu pun jangan pernah kalian tuh untuk mengandalkan seseorang, mengandalkan orang lain. Tapi ya andalinlah Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan terbaik bagi kita semua, dan kita pun berserah aja kepadanya pokoknya. Karena ya rencana dia itu yang paling bagus lah bagi kita pasti, karena dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Dan juga ya hidup itu pilihan, benar kata orang-orang bijak gitu kan. Hidup itu pilihan. Kayak sekarang pun gue juga punya pilihan gitu. Kalau misalnya disuruh bisa pilih, ya gue lebih pilih pengen gue udahlah kita berlima aja coy gitu, setim gitu kan. Ngapain bisa-bisa sih, capek ya. Kalau misalnya bisa disuruh pilih kayak gitu ya gue itu. Cuma ya gue lebih pilih untuk kita ya terima gitu, karena orang itu masing-masing punya pilihan. Kayak contohnya misalnya Justin Ekobas gitu, punya pilihan untuk emang mereka pengen punya tim baru dengan komposisi baru, ya itu pilihan mereka, dan itu pun hak mereka juga gitu. Jadi ya intinya kita saling support aja, dan tetap temenan sampai kapanpun, dan juga berhubungan baik dari semuanya, dari keluarga besar EVOS, fans EVOS, dan lainnya. Jadi ya ini aja sih yang pengen gue sharing ke kalian, hal-hal baik dan hal-hal yang mungkin ada seberapa bagian dari hidup gue juga yang bisa menjadi motivasi buat kalian. Gue bersyukur banget kalau bisa kayak gitu. Atau enggak ya gak usah jadiin semua itu motivasi pun, ya pasti adalah hal-hal baik yang bisa gue sampein dan gue share ke kalian gitu, dan bermanfaat buat kalian. Jadi ya thank you banget pokoknya buat kalian semua, dan ya thank you lah, bye bye.